Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Dinda Sefila Rezikawati dengan NIM 182, Aprilia Maulidatus Silvani NIM 188, Hikmatul Ainiyah NIM 152, dan Nurhida Rahmadani NIM 082. Di sini kami akan membahas 5 submateri. Yang pertama, penjelasan awal tentang belajar observasional. Yang kedua, pendapat Bandura tentang belajar observasional. Yang ketiga, konsep teoritis utama oleh Albert Bandura. Yang keempat, proses kognitif yang salah menurut Albert Bandura. Yang kelima, pengaruh berita dan media hiburan menurut Albert Bandura. Belajar observasional. Belajar observasional merupakan proses pembelajaran yang melibatkan pengamatan dan pemahaman terhadap perilaku, situasi, atau objek secara langsung. Dari pengamatan ini, individu dapat memperoleh informasi, keterampilan, dan pengetahuan tanpa melakukan instruksi secara formal. Observasi memungkinkan seseorang untuk belajar dari pengalaman dan lingkungan sekitarnya, serta dapat memperkaya pengetahuan mereka tentang dunia. Menganalisis pendapat Bandura tentang belajar observasional. Teori observational learning dikembangkan oleh Albert Bandura. Menurut Bandura, perilaku dapat dibentuk melalui observasi modal secara langsung yang disebut imitasi dan melalui pengamatan tidak langsung yang disebut dengan vicarious conditioning. Perilaku manusia dapat terjadi dengan mencontoh perilaku di lingkungannya. Menurut Bandura, observational learning merupakan proses kognitif yang melibatkan sejumlah atribut seperti bahasa, moralitas, pemikiran, dan pengaturan diri dari perilaku seseorang. Artinya, individu tidak sekedar mengkopi atau meniru secara otomatis setelah mengobservasi lingkungannya. Bandura mengatakan bahwa observational learning mungkin atau mungkin juga tidak melibatkan imitasi. Apa yang dipelajari seseorang adalah informasi yang diproses secara kognitif dan digunakan dalam cara yang memberikan keuntungan tertentu. Observational learning jauh lebih rumit dibanding imitasi sederhana yang biasanya hanya melibatkan peniruan terhadap tindakan orang lain. Sebagaimana inti dari kajian ini yaitu mahasiswa. Mahasiswa dalam belajarnya tidak akan lepas dari proses mengamati atau mengobservasi. Mahasiswa cenderung lebih sering mengobservasi lingkungannya guna mengasah kognisinya, moralnya, pemikirannya, serta bagaimana mewujudkan hasil belajar tersebut dalam perilaku atau tindakan. Dari observasinya tersebut, lingkungan mahasiswa tidak hanya meniru, tetapi juga melakukan seleksi masukan yang diterimanya, mengolahnya, menyimpannya, dan kemudian mewujudkannya dalam suatu tindakan bila dianggap perlu dan memungkinkan. Ada 4 proses modeling yang terjadi pada observational learning. Yang pertama attention, kedua retrietion, ketiga reproduction, dan keempat motivation. 1. Attention, di mana seorang anak memperhatikan model atau tahap pertama sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Yang kedua adalah retrietion, yaitu anak menyimpan informasi yang ia lihat, dengar, atau rasakan di dalam ingatan. Jadi setelah ia memperhatikan, maka seorang anak akan cenderung menyimpan apa yang telah ia lihat sebelumnya pada ingatannya. Yang ketiga adalah production, yaitu seorang anak mulai memproduksi perilaku yang sama, di mana setelah ia memperhatikan dan menyimpan apa yang ia dengar, lihat, dan rasakan pada ingatannya, maka anak akan memproduksi atau mulai melakukan apa yang ia ingat sebelumnya. Yang terakhir adalah motivation, yaitu walaupun murid sudah mampu meniru perilaku yang dicontohkan, namun terkadang murid tidak melakukan reproduksi perilaku karena tidak termotivasi untuk melakukannya. Seperti yang terjadi sebelumnya, setelah seorang anak memperhatikan dan mengingat semua yang ia perhatikan pada ingatannya, anak belum tentu melakukan reproduksi karena itu tergantung dengan ia termotivasi atau tidak untuk melakukan hal tersebut. Selanjutnya yaitu menyimpulkan konsep teoritis utama oleh Albert Bandura. Teori ini berkembang dari teori behavioral, tetapi lebih mengarah ke aspek kognitif. Oleh karena itu, Bandura mencetuskan teori kognitif sosial yang menyatakan bahwa faktor sosial, kognitif, dan juga faktor perilaku memainkan peran penting dalam pembelajaran.
Beliau dilahirkan pada tahun 1925 di Alberta, Kanada. Albert menempuh pendidikan kesarjanaannya di bidang psikologi klinis di Universitas Iowa dan mencapai gelar PhD. Beliau adalah salah satu arsitek utama teori kognitif sosial yang mengatakan bahwa ketika murid belajar, mereka dapat mempresentasikan atau mentransformasi pengalaman mereka secara kognitif. Dalam pengkondisian operan, hubungan terjadi antara pengalaman lingkungan dengan perilaku. Penelitiannya yang cukup terkenal yaitu adalah eksperimen Bobodol Studies. Seorang anak usia awal sekolah ditempatkan di suatu ruang dan diperlihatkan tayangan video perilaku agresif. Tayangan tersebut dilakukan oleh orang dewasa yang memukul dan melemparkan dodol. Dan suatu ketika anak ditinggalkan sendirian dengan bobodol, ia akan menunjukkan perilaku agresif yang sama seperti orang dewasa. Begitu juga sebaliknya, ketika orang dewasa memberikan contoh yang baik terhadap bobodol dan bersikap lembut, maka seorang anak juga akan bersikap seperti itu. Dari proses tersebut, Bandura menyimpulkan bahwa perilaku tersebut merupakan proses imitasi atau modeling dengan ungkapan apa yang saya lihat akan saya lakukan. 5 asumsi dasar Albert Bandura. Yang pertama, plasticity. Kedua, reciprocal causation. Ketiga, agent perspective. Keempat, self-regulation. Dan yang terakhir, moral agency. Konsep pertama, plasticity. Manusia memiliki fleksibilitas untuk belajar berbagai tingkah laku dalam situasi yang berbeda. Bandura lebih menekankan untuk belajar dengan mengamati orang lain atau vicarious learning. Konsep yang kedua, reciprocal causation. Konsep ini menjelaskan bahwa tindakan manusia merupakan hasil dari interaksi 3 faktor utama, yaitu perilaku, pelaku, dan lingkungan. Istilah reciprocal atau timbal balik digunakan untuk menunjukkan interaksi yang 3 arah dan bukan hanya 1 arah, seperti perilaku, pelaku, dan lingkungan itu saling mempengaruhi. Konsep yang ketiga, agen perspektif, yang berarti bahwa pada dasarnya manusia dapat mengontrol lingkungan dan kualitas kehidupan mereka. Bandura mengatakan bahwa manusialah yang menciptakan sistem sosial dan ia pun merupakan produk dari sistem sosial. Salah satu komponen penting yang dibahas dalam teori ini adalah self-efficacy atau efikasi diri. Efikasi diri yaitu keyakinan seseorang terhadap kemampuannya untuk melakukan kontrol terhadap fungsinya dan terhadap kejadian-kejadian dalam lingkungannya. Konsep keempat, self-regulation. Manusia meregulasi tindakan mereka melalui faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal meliputi observasi diri, self-observation, proses menghakimi, judgmental process, refleksi diri, self-reaction, dan faktor eksternal meliputi fisik dan sosial. Konsep yang kelima yaitu moral agency. Manusia mengatur tingkah laku mereka melalui standar perilaku moral. Menjelaskan proses kognitif yang salah menurut Bandura. Menurut teori Albert Bandura tentang pembelajaran sosial atau teori belajar sosialnya ada beberapa proses kognitif yang dapat terjadi secara salah. Salah satu konsep utama dalam teori ini adalah bahwa perilaku individu tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti penghargaan atau hukuman, tetapi juga oleh proses kognitif internal seperti perhatian, ingatan, dan pemodelan. Berikut adalah beberapa contoh proses kognitif yang salah menurut Bandura. 1. Persepsi yang salah terhadap konsekuensi. Seseorang mungkin memiliki persepsi yang salah tentang konsekuensi dari suatu perilaku. Misalnya, mereka mungkin tidak memperhatikan atau mengabaikan risiko atau konsekuensi negatif dari suatu tindakan karena mereka tidak melihat atau memperhatikan informasi tersebut dengan benar. Kedua, pemahaman yang salah tentang kemampuan sendiri, self-efficacy. Menurut Bandura, self-efficacy adalah keyakinan individu tentang kemampuannya untuk berhasil dalam situasi tertentu. Jika seseorang memiliki pemahaman yang salah tentang kemampuan mereka sendiri, mereka mungkin merasa tidak mampu melakukan tugas atau menghadapi tantangan tertentu, bahkan jika sebenarnya mereka memiliki keterampilan yang diperlukan. Ketiga, modeling yang salah. Proses pemodelan adalah bagian penting dari teori belajar sosial Bandura.
individu cenderung meniru perilaku orang lain yang mereka anggap sebagai model atau contoh yang baik. Jika mereka salah memilih model atau contoh, mereka mungkin meniru perilaku yang tidak tepat atau tidak diinginkan. Dalam konteks teori belajar sosial Bandura, kesalahan dalam proses kognitif ini dapat mempengaruhi perilaku individu dan kemungkinan menyebabkan mereka melakukan tindakan yang tidak tepat atau tidak diinginkan. Oleh karena itu, pemahaman yang benar tentang faktor-faktor kognitif ini menjadi penting dalam menjelaskan perilaku manusia. Menganalisis pengaruh berita dan media hiburan. Bandura menyatakan bahwa seseorang dapat belajar dari pengalaman tak langsung atau pengalaman pengganti dan belajar dengan mengamati konsekuensi dari perilakunya sendiri. Bandura mendefinisikan model sebagai segala sesuatu yang menyampaikan informasi. Jadi koran, majalah, televisi, dan sebagainya merupakan model. Dan tentu saja berita dan hiburan yang disampaikan dapat membawa pengaruh positif maupun dapat memunculkan proses kognitif yang salah pada individu. Bandura menyatakan bahwa anak-anak dan orang dewasa mendapatkan sikap, emosi, tanggapan, dan gaya baru yang melakukan melalui televisi, modeling, dan film. Bandura memberi contoh bagaimana tayangan di televisi dapat memicu perilaku antisosial. Misalnya terjadi kekerasan dengan strategi yang sama dengan yang ada di sebuah film yang dapat dicontoh oleh anak-anak dan juga orang dewasa. Secara umum, Bandura menarik kesimpulan tentang acara di televisi bahwa tindakan kekerasan digambarkan sebagai tindak yang diperbolehkan, sukses, dan relatif tidak kotor. Melihat kekerasan yang disajikan secara dramatis akan menyebabkan orang makin terbiasa dan bahkan mendukung kekerasan daripada mencari solusi alternatif. Namun, yang juga perlu diketahui, tidak semua orang yang menonton kekerasan di televisi akan melakukan aksi kekerasan. Sekian materi dari kami, terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata atau kalimat yang salah, dan sampai jumpa lagi teman-teman.